Halo pemirsa, selamat datang kembali pada tutorial Java. Oke, pada tutorial sebelumnya kita telah membuat sebuah implementasi dari interface kelas karyawan ya. Oke, untuk tutorial kali ini kita akan melanjutkan ke bagian desain tampilan program ya, GUI ya, Graphical User Interface. Nah, begitu ya. Oke, kita lihat menunya. Nah, ini dia. Pertama kita akan buat user interface untuk UI utama ya. Window-nya nanti ya, jendela. Nah, kayak gini nih. Jendela window. Seperti itu ya. Oke. Kita kasih nama nanti kelasnya apa. Oke, buka dulu NetBeans ya. Saya menggunakan NetBeans. Oke, saya akan pause dulu supaya nggak berat. Oke, ini dia. Keluar juga NetBeans kita. Oke, di sini, sebelumnya kita telah membuat rencana desainnya ya pada tutorial perencanaan layout ya, tentang layout tampilan karyawan seperti apa, kemudian layout tampilan absen seperti apa ya. Itu ada di dalam tabbed pane ya. Ada tab 1 dan tab 2 itu ya, di tutorial sebelumnya adanya. Oke. Di sini saya sudah membuat Anda bisa lihat lagi tutorial itu ya, yang sebelumnya desainnya seperti apa. Kalau kebingungan ya, di sini ada rangkuman saya. Nah, di sini kita akan bikin jendela window pertama ya, yang ini window frame ya, ini nih kalau di Java Swing. Nah, di dalam window ini kita akan isi dengan tabbed pane ya, ada dua, data karyawan dan absensi karyawan ya. Untuk keterangan lebih lanjut Anda bisa lihat lagi pada tutorial layout ya, coba lihat. Nah, pada tutorial ini nih, layout data karyawan, perencanaan desain program. Nah, pada tutorial sebelumnya ya, Anda coba cek lagi ke video tutorial sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Di sini kita akan bikin sebuah window jendela ya, seperti ini ya. Bagaimana kita akan memanfaatkan Gframe ya dari Java Swing. Kita masuk ke di sini kita bikin package dulu, package baru, new Java package. Kita kasih nama, misalkan di sini namanya adalah package tampilan. Oke, ini jadi di package ini dia akan mengurusi kelas-kelas tampilan UI ya, user interface-nya seperti itu. Nah, kita kasih nama di sini misalkan kelasnya kasih sebut tampilan utama, misalkan seperti itu ya, utama. Oke, finish. Tunggu ya. Nah, ini dia. Oke, mana ini keluar. Nah, ini ada di kelas tampilan utama. Oke, hapus. Kita bikin. Nah, untuk tampilan ini kita akan langsung turunkan aja inherit itu ya, ini extend Gframe itu ya, Gframe prime. Jadi nanti semua ini kan inherit ya, semua sifat yang ada di kelas induk ya, ini nih, ini anak ya, kita tampilan utama ini anak dari Gframe seperti itu ya, akan bisa memanfaatkan metode-metode yang kelas Gframe ini seperti itu ya. Oke, Anda pasti tahu ini karena basic sekali ya, inherit ini turunan kelas induk ini, dan ini kelas anak. Oke, baiklah, kita bikin constructor di sini ya. Ya, seperti itu. Kita bikin sebuah metode ya, void misalkan setting up tampilan misalkan ya. Nah, ya, begitu ya. Oke, bisa seperti itu. Oke, nah, kita akan atur size-nya, set size dari window yang akan kita buat. Sekarang di sini kita akan kasih 700 kali berapa gitu ya, 500 misalkan 570 lah misalnya, seperti itu.
Kemudian kita akan kasih apa namanya, posisi ketika komponen ini pertama kali muncul ada di tengah. Nah, ini caranya dengan cara seperti ini ya, dengan method set location relatif dinulkan ya. Oke, kemudian kita akan ngasih title ya. Ini sangat sederhana ya, itulah seperti ini ya. Ini method-method bisa kita langsung manfaatkan karena kita udah menurunkan ini ya, kelas Gframe. Jadi jangan bingung ya. Titlenya apa? Di sini konstruktornya stringnya, string title seperti itu. Oke. Kita kasih nama apa ya? Aplikasi, misalkan aplikasi absensi karyawan. Oke, seperti itu. Misalkan versi 0.01 ya, seperti itu ya. Kebanyakan nih 0.01 ya, seperti ini. Misalkan sini hujan. Oke, ini sih Anda silahkan sesuaikan aja ya. Oke, misal di sini bisa kontak. Ini seperti tampilan kita di itu ya, perancangan. Oke, panjang banget. Nah, itulah title-nya. Oke, seperti itu pemirsa, baik ya. Nah, untuk supaya ini tampil, kita perlu di akhir itu kasih set visible ya. Nah, ini visible true ya. Visible itu tampil atau tidak tampil ya, visible. Kalau false berarti nggak tampil, terlihat atau tidak terlihat. Boolean, boolean itu hanya dua buah value, false and true. Nah, nilainya seperti itu ya. Oke pemirsa, kita akan running. Sebentar. Nah, ini tidak akan bisa dijalankan karena kita belum. Nah, ini masukkan ke sini dulu. Ke sini. Kok di sana ya? Kok di sana? Ya ampun, ada apa ini? Itu yang belum di enter. Oke, paste. Nah, ini ketika kita jalankan akan tidak akan terjadi kayaknya sih. Iya, benar sekali, karena kita belum memasukkan ke dalam main method kita. Kita masukkan ke dalam main method kita. Di sini koneksi kita hilangkan dulu. Kita akan bikin objek dari tampilan utama, new tampilan utama, seperti itu ya pemirsa. Tampilan utama, kok gini new, tampilan, nah utama seperti ini ya. Kita bikin objek tampilan utama di main method, jadi nanti si ini dieksekusi ya, itu. Oke, jalankan. Nah, inilah jendela window kita. Bisa tuh, absensi karyawan. Sangat simple seperti itu ya. Nah, ketika kita close nih, ada di background text ya, task running di latar belakangnya masih berjalan. Nah, di sini karena ini kita close dulu. Kita belum memberi sebuah operasi pada ketika window tersebut di close ya. Kalau secara default ya, ketika di X ya itu nggak hilang ya, tadi masih berjalan. Maka ada nih method untuk mengatur default close operation ketika ada operasi close ya dari jendela tadi ya. Ketika di close mau ngapain gitu. Nah, di sini ada exit on close malah ke sana, exit on close. Mana tadi? Exit on close ya, keluar dan ya seperti itu, exit on close. Kita running lagi. Nah, ini ketika close, nah dia ikut hilang, berarti dia tidak berjalan di latar belakang lagi.
Oke, benar-benar apa keluar gitu ya. Oke, seperti itu ya pemirsa. Ini adalah sederhana tampilan kita. Nah, simple ya. Ini untuk method ini untuk size ini ya, jendela window, dan ini untuk posisinya ya, supaya nul. Kalau di nulin ini ada di tengah, seperti itu mudahnya ya. Dan ini operasi ketika close mau ngapain. Nah, di sini exit and close. Dan ini title itu adalah penamaan seperti ini, absensi karyawan AVV atau apa ya. Dan ini visible untuk supaya window tersebut tampil begitu ya pemirsa. Oke, kita lihat nih ini. Nah, di sini kita akan buat 2 buah tabs ya. Tab pen 1, 2, data karyawan, absensi karyawan. Baik, kita akan bikin tabs pen ya, tab pen ya, Gtab. Nah, Gtab pen. Nah, ini kita gunakan yang Japak swing. Oke, Gtab pen. Misalkan kita kasih nama tabs, new, dan objek di tab pens. Oke, seperti itu pemirsa. Nah, di sini tabs kita akan isi ya, add komponen. Nah, di sini ada komponen dan constraint ya. Sebentar. Ini nih komponen ya, constraint ini ya, komponen mana yang string. Nah, ini maksud saya kita akan gunakan yang ini, string title. Nah, ini nama title ini nanti dimanfaatkan di sini nih, data karyawan tuh titlenya. Nah, di sana gitu. Dan komponen ini komponennya apa, kita gunakan yang ini, metodenya, konstruktornya seperti itu. Titlenya apa, misalkan tadi tuh data karyawan gitu ya. Nah, di sini adalah kontainer yang akan kita buat, yang akan kita isi dengan apa tadi itu. Nah, di sini data karyawan, dia memiliki panel data karyawan ya. Anda bisa lihat pada tutorial sebelumnya tentang perencanaan ya, desain layout kita ya, di tutorial sebelumnya kalau bingung. Nah, di sini itu kalau di tutorial sebelumnya itu ada 2 buah kelas yang akan kita buat dengan menurunkan kelas gpanel. Dimana karena di sini memerlukan komponen ya di sini. Karena gpanel itu adalah komponen ya, maka cocok dimasukkan ke sini seperti itu ya. Oke, kita bikin dulu di sini kelas ya. Misalkan di sini apa ya? Kelasnya itu kita kasih nama panel karyawan misalnya gitu ya, panel karyawan ya, kalau misalnya seperti itu. Kemudian kita ini panel karyawan ya. Nah, ini kerangka ini kita ya. Kita kembali lagi, kita bikin lagi satu lagi kelas panel absensi seperti itu ya. Oke pemirsa, kita clearin dulu biar lagi bersih ya. Kita lihat ke sini. Nah, kita akan bikin objek dari panel karyawan. Nah, seperti itu. Nah, ini terjadi error karena panel karyawan itu sifatnya itu bukan komponen ya. Panel karyawan, panel absensi gitu ya. Nah, jadi kita baca tuh, ada bacaannya kan, cannot be convert to komponen. Nah, tidak bisa di convert ke komponen karena ini bukan komponen ya. Nah, di sini ada kelas panel karyawan. Supaya bisa digunakan di sini, kita turunkan aja kelas dari gpanel. Extend gpanel lah gitu ya, bahasa gpanel. Oke, kita masuk absensi juga sama. Jadi sifat ini menjadi gpanel panel. Oke, seperti itu pemirsa. Ya, kita lihat sekarang tidak terjadi error ya. Masih error ya di sininya sih. Padahal harusnya enggak. Nah, enggak ada. Oke.
itu bisa seperti itu ya pemirsa. Karena ini si panel karyawan ini udah jadi panel ya. Dia menurunkan sifat-sifat dari apa maksudnya, kalau inherit itu sifat dari orang tuanya gitulah maksudnya ya. Jadi apapun yang ada di sini, method baik method jpanel apa ya, kayak jframe aja tadi, dia bisa digunakan di kelas ini begitu ya pemirsa. Baik ya, seperti itu kita coba tes dulu ya. Oh ya, belum. Ini kita belum dimasukkan ke dalam Gframe. Jadi nanti kosong tampilannya kalau kita nggak masukkan ke dalam Gframe. Oke, kita masukkan ke dalam kita add ya, komponen tabs seperti itu ya. Oke, object tabs ini dimasukkan ke dalam window kita yang Gframe ini ya. Oke, di sini isinya ada dua ya, data karyawan dan data absensi. Oke, kita running dan kita bisa melihat tampilannya ya seperti ini ya. Oke, Anda bisa melihatnya seperti itu. Data karyawan, data absensi ini masih kosong ya, belum ada isinya. Nah, oke, sampai di sini saja dulu tutorial kita untuk saat ini. Sangat sederhana sekali ya, simple. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Nanti kita akan bagian data karyawan dulu. Di kelas data karyawan kita akan bahas di bagian panel karyawan nanti ya. Nah, ini tampilan perancangannya udah ada waktu tutorial sebelumnya ya. Kalau biar Anda gak bingung, coba lihat lagi ya di tutorial sebelumnya. Oke, nah ini absensi karyawan tabel utama. Baik, ya kita running lagi percobaan. Oke, close. Cukup simple dan sederhana. Oke, sampai di sini saja tutorial kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi.